Halo Sobat SID, kembali lagi pada e-learning SID. Pada tutorial kali ini kita sebelumnya sudah mempelajari tentang pembelajaran margin yang ada di tab menu Home. Kali ini kita akan belajar mengenai tab menu Insert yang ada di Microsoft Word. Jadi Sobat SID, yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke menu tab Insert. Kemudian Sobat SID akan menemukan fitur Cover Page. Cover page ini berfungsi untuk template acuan sebagai beberapa contoh yang ada di Microsoft Word. Jadi Sobat SID nggak perlu cari dulu di Google mau pakai template seperti apa untuk membuat laporan pengolahan kata. Sobat SID bisa menggunakan cover page ini sebagai informasi editing atau referensi yang akan Sobat SID gunakan. Kemudian jika Sobat SID ingin menggunakannya, tinggal klik, nanti otomatis template-nya langsung masuk ke bagian editing Sobat SID. Setelah itu Sobat SID akan menggunakan blank page. Blank page ini di bagian group page berfungsi untuk menambahkan halaman terbaru yang masih kosong. Nah, jika Sobat SID klik, ini akan langsung ada halaman terbaru yang masih kosong. Kemudian tersedia page break sini. Page break ini berfungsi sebagai pemisah antara halaman satu dan halaman berikutnya. Itu adalah fungsi dari group page yang ada di tab menu Insert Microsoft Word. Setelah itu sebelahnya di sini Sobat SID akan bisa membuat editing table. Jadi table di sini Sobat SID bisa gunakan secara menerawang, yaitu tinggal arahkan kursor dan kita bisa langsung dilihat preview kolomnya, ingin yang sebanyak apa dari kanan ke kiri. Tapi kalau Sobat SID ingin request nih custom sendiri, tinggal klik insert table. Setelah itu tinggal pilih aja nomor kolomnya berapa, kemudian rows-nya itu berapa, dan Sobat SID bisa atur juga auto fit behavior-nya. Setelah itu Sobat SID bisa menggambar juga gambar kolom. Tinggal Sobat SID klik draw table dan langsung tersedia. Kalau Sobat SID pengen menghapusnya, tinggal klik eraser atau deleting ini. Delete cell. Kemudian di sini ada fitur yang sangat membantu sekali. Sobat SID bisa langsung terhubung dengan Excel. Nah, di sini Sobat SID bisa langsung terkoneksi dengan Excel spreadsheet. Kemudian ada quick table. Di sini quick table ini berfungsi sebagai template untuk membuat kalender, terus juga membuat table atau membuat template-template lainnya. Jadi Sobat SID tinggal klik aja, nanti otomatis formatnya bakalan langsung masuk tanpa Sobat SID harus mengetik ulang. Setelah itu di bagian tab menu insert lainnya, Sobat SID bisa memasukkan picture yang ada di bagian disk device atau online picture. Jadi Sobat SID bisa masuk ke folder internal yang ada di laptop, PC Sobat SID, atau bisa masuk ke Google atau browser lainnya untuk mencari gambar yang diinginkan. Jadi di sini ada di format illustration. Kemudian Sobat SID juga bisa memasukkan shapes. Di sini Sobat SID banyak pilihannya. Jika Sobat SID ingin menggunakan shape, contohnya persegi, tinggal kita gunakan saja. Kemudian warnanya bisa diubah di shape fill. Garis luarnya mau pakai atau tidak, ini bisa kita gunakan juga. Kemudian ada efeknya juga, ada shadow, preset, glow, dan lain sebagainya. Sobat SID juga bisa menggunakan jenis font yang tersedia. Word style-nya bisa word art style-nya bisa Sobat SID gunakan. Setelah itu Sobat SID akan menemukan fitur chart. Di sini insert chart smart art ini bisa Sobat SID gunakan, contohnya seperti flowchart. Jadi Sobat SID bisa menggunakan fitur ini. Nah, tinggal Sobat SID pilih aja, nanti otomatis gambarnya langsung masuk, contohnya kayak gini. Nah, tinggal Sobat SID
edit dalamnya, warnanya, teksnya yang ada di sini. Setelah itu Sobat SID akan menemukan fitur screenshot dari bagian PC, laptop atau Sobat SID. Di bagian menu tab ini bisa Sobat SID pilih. Nah, screenshotnya nanti otomatis akan masuk. Kemudian Sobat SID bisa masuk ke online videos. Ini kalau misalkan Sobat SID ingin memasukkan video. Ada juga fitur link. Ini akan memudahkan Sobat SID untuk memasukkan link atau referensi. Misalkan Sobat SID sedang membuat laporan jurnal seperti itu, Sobat SID bisa masukkan linknya ada di sini. Ada fitur bookmark. Di sini Sobat SID bisa memberikan simbol. Contohnya seperti ini. Add kemudian ada cross reference, berfungsi untuk mencari referensi paragraf number. Kalau misalkan jurnal atau laporan pengolahan kata Sobat SID ini udah banyak, pengen cari referensinya yang number aja atau page aja, ini bisa Sobat SID cari cross referensinya. Kemudian ada fitur komen. Di fitur komen ini Sobat SID bisa gunakan sebagai penanda atau patokan dalam pembuatan pengolahan kata di pengeditan Sobat SID. Kemudian ada fitur header dan footer. Header dan footer ini, kalau header untuk yang di atasnya, misalkan headernya pengen ukurannya bisa disesuaikan seperti ini. Contohnya, ini namanya header. Kalau footer yang ada di bawah, kita bisa klik juga footer. Nah, kalau misalkan Sobat SID ingin cara yang lebih praktis lagi, Sobat SID tinggal klik 2 kali. Nanti kita tiba-tiba masuk ke yang header dan footer. Untuk memasukkan biasanya itu watermark berupa logo atau gambar. Kemudian ada text box. Di sini berfungsi sebagai menambahkan teks. Bisa banyak juga referensinya. Contohnya seperti ini. Ini adalah tipe text box. Kemudian ada quick parse. Di sini quick parse bisa Sobat SID digunakan untuk menambahkan teks. Kemudian juga bisa klik dokumen untuk menambahkan keyword, komen, atau company address di dalam bagian laporan Sobat SID. Kemudian di sini juga ada efek yang kayak sebelumnya, ada di bagian tab menu home. Di sini ada word art lagi, bisa Sobat SID digunakan. Setelah itu di sini Sobat SID kalau misalkan mau menambahkan tanda tangan bisa menggunakan fitur yang ada di Microsoft Word. Klik aja signature, kemudian ditulis for example-nya, misalkan untuk Salma. Jabatannya apa? Misalkan klik OK. Nanti otomatis bakalan langsung masuk ke bagian box teks yang ada di sini. Kemudian ada juga fitur date. Di sini tuh date and time, biasanya untuk membantu Sobat SID menambahkan waktu. Di sini ada fitur objek yang berfungsi untuk menyambungkan file lain ke dalam pengolahan kata yang lagi Sobat SID gunakan. Setelah itu di sini juga ada equation.
yang berfungsi untuk menampilkan atau membuat seperti rumus-rumus, rumus pelajaran yang ada matematika dasar atau pengolahan huruf atau angka lainnya. Kemudian ada simbol. Di sini simbol ini bisa seperti digunakan untuk melakukan penanda. Nah, Sobat SID, itu adalah pengenalan dari tab menu insert yang ada di Microsoft Word. Baik, sampai jumpa pada pertemuan e-learning SID berikutnya. Halo Sobat SID, kembali lagi pada e-learning SID. Kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi Microsoft Word. Apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah aplikasi pengolahan teks, pengolahan dokumen, pengolahan laporan, dan lain sebagainya. Microsoft Word ini adalah suatu perangkat lunak dari Microsoft Office. Baik, ini adalah tampilan awal yang berada di Microsoft Word. Yang pertama-tama, Sobat SID akan menemukan bagian Home untuk tampilan beranda, bagian New untuk memulai dokumen baru, bagian Open untuk membuka dokumen yang telah tersedia. Dan di sebelah sini akan ada beberapa tampilan template yang bisa Sobat SID gunakan. Kemudian ada tampilan Recent. Di sini adalah riwayat terakhir dari edit pengolahan kata yang dilakukan oleh Sobat SID. Pertama-tama, untuk memulai suatu pengolahan teks, Sobat SID bisa klik blank dokumen atau klik new yang ada di bawah tampilan home. Kita bisa klik blank dokumen. Setelah klik blank dokumen, kita akan langsung masuk ke bagian editing yang ada di Microsoft Word. Di Microsoft Word ini, kita langsung tersedia halaman kosong untuk mulai mengedit pengolahan kata. Contohnya, kita akan memulai kata dengan Halo Sobat SID. Kali ini kita akan belajar mengenai Microsoft Word. Baik, di sini kita sudah membuat teks suatu kalimat, dan di sebelah bagian toolbar yang atas, di sini icon yang paling ujung kiri adalah save untuk save dokumen yang telah Sobat SID edit. Di sebelahnya ada fitur back atau undo. Kemudian di sebelahnya lagi ada Ctrl Y atau repeat. Jadi ini bisa langsung di selanjutnya setelah kita klik yang kembali. Kemudian ada fitur touch untuk versi tablet, dan di bawahnya ini ada fitur file untuk membuka file yang seperti pada bagian tampilan beranda sebelumnya. Ada tampilan home, yaitu ada beberapa toolbar, ada tampilan insert, design, layout, reference, my links, review, view, help, dan tell me what. Jadi Sobat SID, di sini kita akan langsung membahas toolbar yang ada di Microsoft Word. Yang pertama, kita akan mencoba menjalankan pengolahan teks ini. Jika Sobat SID sudah membuat suatu kalimat dan ingin mengubah fontnya, Sobat SID bisa klik kalimat tersebut atau di blok, kemudian klik font. Font ini akan ada beberapa pilihan jenis font yang bisa Sobat SID gunakan. Ini adalah font bawaan yang ada di aplikasi Microsoft Word. Font ini gratis dan tidak ada yang berbayar, kecuali jika Sobat SID mempunyai font dengan sendirinya. Contohnya, kita akan membuat font Times New Roman. Kita bisa langsung search, kemudian langsung ada, dan di sebelah fitur font ini ada fitur ukuran. Jadi di fitur ukuran ini tersedia banyak ukurannya. Coba kita gunakan yang 24. Nah, kalau misalkan Sobat SID tidak akan menggunakan fitur font ukuran yang ini, Sobat SID bisa menggunakannya yang lebih manual, yaitu tinggal klik-klik saja di bagian sebelah sini ada font yang besar dan font untuk mengkecilkan.
Baik Sobat SID, di sebelahnya lagi ini adalah fitur untuk membuat teks lebih rapi. Contohnya seperti ini. Jika huruf depannya itu ingin kapital, kita bisa klik yang ini. Berarti huruf depannya saja ntar yang kapital. Atau pengen hurufnya kecil semua, kita bisa klik. Jadi hurufnya terganti. Kalau misalkan Sobat SID udah terlanjur ketik pengen fontnya itu kapital semua, klik yang contohnya ini yang paling besar. Nah, seperti ini. Begitupun yang lainnya. Jadi Sobat SID bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teks Sobat SID. Kemudian di bawahnya ini ada fitur bold untuk membold. Untuk menebalkan font, ada fitur garis miring untuk membuat font supaya ada garis miring. Kemudian ada fitur underline, jadi ini akan menggarisbawahi teks. Kemudian ada fitur teks di garis seperti ini, dan ada fitur untuk mengecilkan margin yang tersedia. Ada fitur efek dari font. Kita skip dulu untuk efek bold dan garis miringnya. Nah, Sobat SID bisa gunakan ini seperti ini. Kemudian ada fitur mengubah warna. Ini adalah warna-warna primer dan warna bawahan primer. Di sini ada more color, jadi Sobat SID bisa memilih warna-warna yang telah tersedia di sini. Baik Sobat SID, itu adalah pengenalan dasar dari Microsoft Word. Pada bagian ini kita baru belajar mengenai cara mengubah font, ukuran, menebalkan, garis miring, dan lain sebagainya. Pada pertemuan berikutnya kita akan mulai mengatur margin yang ada di Microsoft Word. Baik Sobat SID, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan e-learning SID berikutnya.